Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Matrix. Seperti biasa buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Nah, sebetulnya di sini itu suasananya sangat ramai ya. Karena di sini itu saya di pinggir jalan ya. Teman-teman bisa melihat sendiri banyak sekali mobil ataupun motor yang berlalu lalang di depan saya ini ya. Tetapi semoga saja suara dari apa yang saya di sini ya bicarakan itu bisa teredam ya, yang dimana ini pernah saya berikan tutorialnya. Kalian bisa lihat saya tutorial yang ini, yang itu bisa menghilangkan suara berisik pada video kita. Dari kita semua YouTuber itu pasti semua sudah yang paham bahwasanya ada peraturan baru yang dimana YouTube itu mengadakan peraturan baru tentang ditolak monetisasi, yang tadinya kita harus menunggu 30 hari akan tetapi dirubah menjadi 90 hari. Dari perubahan YouTube tersebut, banyak sekali YouTuber yang mengalami ataupun yang merasakan ketar-ketir ya, bahwasanya ketika ditolak monetisasi yang kedua, nah itu harus menunggu 90 hari ya. Gimana nggak keselnya ya, ketika menunggu 30 hari yang sebelumnya itu 30 hari, itu sudah sangat kesal. Apalagi ini harus kita menunggu 90 hari ataupun 3 bulan lamanya. Ya gimana nggak keselnya ya. Dari hal itu juga, sekarang ini banyak sekali para YouTuber yang itu merasa ketakutan, bahwasanya ketakutan dia ditolak monetisasi, bahkan juga mungkin dismonetisasi. Yang pastinya alasan yang membuat kita bingung ketika kita ditolak monetisasi ataupun dismonetisasi, yaitu adalah konten berulang. Karena tentang konten berulang ini, itu pasti saya yakin ya, YouTuber ataupun teman-teman sekalian itu akan merasa kesulitan ketika dimana sudah terkena dismonetisasi, lalu dengan alasan konten berulang. Nah, di situ kita tidak bisa mengecek mana sih video kita itu yang terkena konten berulang. Nah, mungkin banyak sekali para YouTuber yang ini merasakan ya, bahwasannya dia itu sudah dimonetisasi ya, bahkan sudah merasakan mendapatkan ratusan juta di setiap bulannya dari Google AdSense. Akan tetapi ya, selang beberapa bulan di pertengahan jalan dia terkena dismonetisasi dengan alasan konten berulang. Karena minimnya pengetahuan kita tentang konten berulang, yang pastinya para YouTuber pemula itu mengartikan tentang konten berulang itu adalah konten yang diulang-ulang. Saya yakin teman-teman juga pasti berpikiran ke sana, bahwasanya dengan kata-kata ataupun kalimat berkonten berulang, nah itu pasti banyak yang merartikan konten berulang itu adalah konten yang diulang-ulang. Nah, di sini saya akan membeberkan semua rincian contoh dari konten berulang yang mungkin teman-teman banyak sekali beranggapan bahwasanya konten berulang itu seperti ini, konten berulang itu seperti itu. Nah, di sini saya sudah mendata beberapa permasalahan yang itu mungkin bikin teman-teman merasakan ketakutan ya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa permasalahannya yang ini mungkin ya selama ini kita anggap bahwasanya itu adalah konten berulang. Apakah nanti hal ini itu akan dikatakan konten berulang ataupun tidak ya? Oke, ini yang pertama itu adalah menggunakan text to speech ya. Lalu yang kedua, ini ada juga yang bertanya juga ya di kolom komentar. Pakaian sama, background beda ya. Lalu yang ketiga, pakaian beda. Lalu yang ketiga, pakaian beda, background sama. Nah, nggak apa-apa ya, kita masukin dulu ya. Karena ini banyak sekali yang bikin bingung ya. Lalu yang keempat ini adalah background yang sama yang digunakan di semua video. Lalu yang kelima adalah intro dan outro yang sama di semua video. Lalu yang keenam, shot dengan remix dari video panjang. Lalu yang ketujuh, membuat video shot tanpa remix dari video panjang kita. Lalu yang kedelapan adalah video yang dengan narasi tapi tanpa wajah. Lalu yang kesembilan adalah video yang tanpa narasi tapi dengan wajah. Lalu yang kesepuluh, video yang tanpa narasi dan tanpa wajah. Nah, mungkin di sini saya kumpulkan dulu permasalahan dengan 10 ini ya. Tapi jika kemungkinan permasalahan ini itu kurang, nah teman-teman bisa komentar di video ini biar nanti saya buatkan videonya kembali. Nah, dari ke-10 permasalahan ini ya, itu apakah semuanya bisa dimonetisasi ataupun tidak? Nah, di sini saya langsung saja berikan jawabannya ya. Dari ke-10 ini semua,
itu sebetulnya bisa dimonetisasi. Tapi jangan dulu sepotong nonton video ini. Karena walau gimana pun dari ke-10 hal tersebut itu bisa dimonetisasi, akan tetapi syarat dan ketentuan itu pasti ada ya. Kalau kita membuat video dengan kategori yang 10 tadi itu tanpa syarat, maka akan tetap saja ditolak monetisasi. Di sini saya akan bahas lengkap semuanya ya, seperti apa sih syaratnya. Jadi jangan sampai di skip video ini, mohon disimak sampai akhir ya. Tapi jangan lupa ya, seruput dulu kopinya ya. Aduh, ini walaupun bukan kopi hidung, yang penting marawas dan nikmat ya di depan. Ya, di depan jalanan seperti ini ya. Mungkin banyak sekali yang melihat ya, nggak apa-apa lah ya. Kita seruput dulu setik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Untuk masalah yang pertama ini yaitu adalah text to speak. Nah, pastinya banyak sekali yang merasakan ketakutan ketika kita menggunakan suara ya, obat video dengan suara text to speak, yang itu pasti ketakutan akan ditolak monetisasi karena konten berulang. Nah, sebetulnya jika kita menggunakan suara text to speak tersebut, itu bisa lolos monetisasi ataupun ditolak. Konteksnya seperti ini ya, jika teman-teman ingin menggunakan suara dari text to speak ataupun robot Google seperti itu ya, nah video teman-teman itu harus benar-benar original, hindari menggunakan video-video dari orang lain ya. Bahkan juga isi materinya itu jangan kalian ambil dari feed berita ataupun situs-situs yang lainnya, karena hal ini sudah mutlak akan ditolak monetisasi. Jika kita mengambil materi-materi yang itu ada di feed berita ataupun situs-situs ya, itu ada tulisan ataupun kata-katanya di bantuan YouTube yang sudah sering saya sampaikan. Sebagai contoh, sebetulnya di channel Bang Metrik ini itu ada video yang menggunakan full text to speak. Dan itu saya buat belum dimonetisasi. Waktu 2 tahun yang lalu mungkin ya, videonya ya ini ya, itu tentang pajak. Itu full saya menggunakan suara dari text to speak. Akan tetapi di sana saya menggunakan materi-materi yang saya buat sendiri, dan juga videonya itu saya menggunakan gambar-gambar yang dari Google. Nah, itu saya tidak membuatkan ataupun tidak mengambil video-video dari orang lain. Alhasil ketika saya pengajuan monetisasi, itu lolos monetisasi. Oke, kita lanjutkan. Ini masalah yang kedua, yaitu tentang membuat video dengan pakaian sama dan background beda ya. Ini bener ya, ada yang bertanya. Ini bener ya, ada yang bertanya ya. Aneh-aneh juga bertanya, tapi nggak apa-apa ya. Dan juga masalah yang ketiga adalah jika menggunakan pakaian beda, tapi background sama. Nah, untuk masalah kedua dan ketiga ini saya coba gabungkan saja ya. Nah, kita gabungkan saja tentang membahas, mungkin bisa dikatakan ini adalah jika kita membahas video yang sama, mungkin materinya sama, akan tetapi mungkin backgroundnya beda ya. Atau mungkin sebaliknya, membahas video yang berbeda tapi backgroundnya sama. Nah, apakah itu akan ditolak monetisasi ataupun tidak? Nah, untuk jawabannya ini sudah benar-benar dikatakan tidak akan ditolak monetisasi. Karena logikanya seperti ini ya, tidak akan ada yang mungkin manusia itu bisa jika membuatkan 2 video, walaupun mungkin dengan baju yang sama, background yang sama, nah bikin 2 video, itu gerakannya tidak akan sama persis ya. Kecuali mungkin robot, kalau udah disetting ya, itu pasti gerakannya sama antara video satu dan video sama. Nah, hal ini juga sudah sering saya lakukan, bahwasanya mungkin teman-teman juga sering melihat ya. Saya itu bajunya sering sama, menggunakan jaket merah, topi juga, lalu juga backgroundnya juga sama di genteng gitu ya. Jadi masalah yang kedua dan ketiga ini itu akan bisa diloloskan monetisasi. Yang terpenting, kita tidak membuatkan video-video yang melanggar tentang peraturan pedoman YouTube. Lanjut yang keempat, ini adalah menggunakan background yang sama di semua video. Lalu ini yang kelima adalah intro dan outro yang sama. Nah, untuk masalah yang keempat dan kelima ini saya coba gabungkan saja ya, karena di sini ada beberapa kesamaan ya. Untuk jawabannya sebetulnya tentang background sama ataupun mungkin bisa dikatakan intro ataupun outro yang sama di semua video, itu jawabannya sudah ada di bantuan YouTube. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan intro ataupun outro yang sama di setiap video kita.
dengan alasan video kita itu harus berbeda dari segi pembahasannya ataupun mungkin dari segi tampilannya. Kita lanjut ke yang ke-6 tadi ya. Yang ke-6 itu adalah short dengan remix dari video panjang. Artinya membuat remix itu dari fitur-fitur yang sudah diberikan oleh YouTube. Nah, itu mungkin masih banyak sekali yang merasakan ketakutan bahwasanya jika kita menggunakan remix tersebut itu akan bisa terkena konten berulang. Akan tetapi hal itu akan tetap aman ya, walaupun mungkin satu video panjang kita buat remix beberapa video short, nah itu akan masih tetap aman ya. Dan juga ini yang termasuk 7, membuat video short tanpa remix, artinya mungkin menggunakan editing di luar YouTube dari video panjang kita. Nah itu akan tetap aman ya, sekalipun mungkin teman-teman membuatkan video-video short dari video panjang dengan menggunakan editor-editor yang itu di luar YouTube. Nah, kalian upload ya sebanyak mungkin ya. Nah, itu akan bisa tetap aman. Lanjut lagi, ini yang nomor ke-8 yaitu adalah membuatkan video dengan narasi, artinya mungkin suara sendiri akan tetapi tanpa wajah. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 9 dan nomor 10, yaitu nomor 9 adalah membuatkan video tanpa narasi akan tetapi dengan wajah sendiri. Mungkin kalau yang itu reaction kali ya, reaction yang tanpa ada suara-suara, yang hanya raut muka wajah seperti itu ya. Lalu nomor ke-10 ini tanpa narasi tanpa wajah ya. Tanpa narasi tanpa wajah ya, mungkin seperti halnya video yang background tidak gitu seperti itu ya, tanpa ada narasi, tanpa ada wajah. Nah, permasalahan nomor yang 8 sampai 10 ini itu sebetulnya sangat-sangat rentan untuk ditolak monetisasi. Walaupun mungkin bisa lolos monetisasi, akan tetapi disinilah yang harus benar-benar dari segi syarat membuatkan videonya agar nanti bisa lolos monetisasi dan tidak ditolak monetisasi. Nah, ini saya coba pelan-pelan bahasnya ya, karena ini sangat rentan ya, jadi mohon harus dipahami ya. Yang nomor 8 ya, dengan narasi tanpa wajah. Nah, mungkin banyak sekali yang membuatkan video-video tutorial ya, yang mungkin hanya tangan saja tanpa ada wajah ya, tapi ada suara. Ataupun mungkin video-video yang ya seperti halnya on the spot kali ya, yang itu hanya ada pemandangan, ataupun ya video-video yang dari seperti itu lah ya, ataupun mungkin gambar lah ya, tapi ada suara sendirinya. Nah, itu bisa lolos monetisasi dengan syarat videonya itu harus tetap original dan juga ada nilai tambahnya. Karena ini ada sebagian contoh yang itu dia memainkan sebuah aplikasi, artinya kan tanpa wajah dan hanya ada suara saja. Nah, jika itu aplikasinya banyak sekali orang yang menggunakannya dan dari segi tampilan aplikasinya itu sama ya, dia menggerakkan mungkin hal-halnya, permainannya, nah itu akan bisa ditolak monetisasi. Jadi tetap harus hati-hati, walaupun dengan suara asli kita tanpa wajah, nah video kita itu harus tetap kita jaga dari segi nilai tambahnya. Yang mungkin kita bikin aja tutorial yang itu tanpa wajah kita tapi dengan tangan kita ya, itu untuk cari amannya saja. Selanjutnya yang nomor 9 ini video tanpa narasi tapi dengan wajah. Nah, ini video-video yang mungkin reaction yang mungkin tahan tawa ya. Banyak sekali ya membuatkan video-video yang itu tahan tawa, hanya ekspresi saja ya. Nah, itu bisa lolos monetisasi dengan syarat kita harus tambahkan suara kita. Contohnya seperti ini, yang banyak sekali yang ini sudah banyak beredar. Ketika kita membuatkan video tahan tawa tersebut, nah kita munculkan dulu nih wajah kita dengan bicara kita. Contohnya tahan tawa part 1 gitu ya. Nah lalu barulah kita sepotongkan videonya yang atas video orang lain, lalu yang bawah wajah kita itu tanpa suara. Nah itu akan bisa lolos monetisasi. Dan ini yang terakhir yaitu ke-10 ya, video tanpa narasi tanpa wajah. Nah itu ditolak apa enggak? Saya katakan itu bisa lolos monetisasi. Kalau dikatakan ditolak monetisasi, mungkin video-video yang mungkin itu akrab, yang itu kreativitas ya, yang hanya tampil tangan saja, lalu dengan bendanya tanpa ada suara, itu pastinya mungkin akan ditolak monetisasi. Akan tetapi, kenapa dia bisa lolos monetisasi? Nah, syaratnya di sini adalah video tersebut itu harus ada nilai tambahnya.
Jangan sampai mentang-mentang yang nomor 10 ini tanpa narasi, tanpa wajah, kita bikin aja video yang hanya foto tambah musik jedag-jedug. Nah, seperti itu jangan sampai seperti itu. Kalau video seperti itu auto ditolak monetisasi. Mudah-mudahan 10 permasalahan ini yang mungkin teman-teman anggap itu akan ditolak monetisasi dengan alasan konten berulang. Nah, ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bahwasanya ke 10 hal tadi itu akan bisa lolos monetisasi dengan syarat yang berlaku yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tapi jika teman-teman sudah terlanjur ditolak monetisasi, nah teman-teman bisa mengajukan banding dari sekarang, yaitu caranya dengan tutorial yang sudah saya berikan ini. Silakan saja klik langsung di sana. Karena sudah ada yang berhasil bahwasanya pengajuan banding tersebut diterima dan channelnya itu lolos monetisasi. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.